Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nusanti Putri Amalia dengan NIM 2104045020007 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen dan Supervisi BK, dan di mana saya akan menjelaskan proses pembagian angket sampai pemberian layanan yang saya akan lakukan di SMP Negeri 10 Makassar. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya menyebarkan angket di SMP Negeri 10 Makassar. Saya menggunakan alat instrumen yang menggunakan alat ungkap masalah umum dalam melakukan asesmen kebutuhan di SMP Negeri 10 Makassar. Pada instrumen kebutuhan alat ungkap masalah umum, untuk siswa terdapat 11 pengelompokan masalah yang dialami oleh siswa. Jadi saya hanya memakai 9 pengelompokan masalah tersebut dari beberapa kebutuhan-kebutuhan pada siswa kelas 8 pada SMP Negeri 10 Makassar. Dan dari pengelompokan masalah tersebut, yang pertama masalah pola asuh dalam keluarga, yang kedua masalah siswa tentang hubungan teman sebaya, yang ketiga masalah siswa tentang memanfaatkan waktu senggang atau rekreasi, yang keempat masalah siswa tentang masa depan, yang kelima masalah siswa tentang keyakinan diri, yang ketujuh gambaran masalah siswa tentang motivasi belajar, yang kedelapan masalah siswa tentang lawan jenis, yang kesembilan masalah siswa tentang hubungan dengan masalah kehidupan sekolah. Adapun kisi-kisi yang saya buat dari kesembilan pengelompokan masalah di atas untuk mengisi angket dalam asesmen kebutuhan siswa SMP Negeri 10 Makassar. Variabelnya ada 4 variabel pada bidang belajar, bidang sosial, bidang karir, dan bidang pribadi. Pada bidang belajar terdapat 4 indikator. Masing-masing mempunyai subindikator. Pada indikator pertama adalah hubungan dengan kehidupan sekolah. Ada 7 subindikator. Indikator yang kedua adalah masalah hubungan dengan guru. 5 subindikator. Indikator yang selanjutnya adalah tentang motivasi belajar. Itu terdapat ada 5 subindikatornya. Bidang pribadi terdapat 3 indikator. Yang pertama, masalah tentang keyakinan diri. Subindikatornya ada 6 subindikator. Masalah berikutnya yaitu pola asuh dalam keluarga, ada terdapat 5 subindikator. Indikator selanjutnya itu memanfaatkan waktu senggang, ada 5 subindikatornya juga. Dan pada bidang sosial ada 2 indikator. Indikator yang pertama adalah hubungan dengan teman sebaya, ada 4 subindikatornya. Indikator yang kedua adalah masalah siswa tentang lawan jenis, ada 4 subindikator. Sedangkan pada bidang karir terdapat 1 indikator yang terdiri dari 6 subindikator. Plus keseluruhan subindikator terdiri dari 46 pertanyaan yang akan dibuatkan nantinya angket. Dari kisi-kisi ini kita akan membuatkan angket dari ke-46 subindikator. Angket alat ungkap masalah umum di sekolah SMP Negeri 10 Makassar. Di dalam angketnya terdiri dari nama lengkap dan jenis kelamin. Angketnya itu berupa 46 pertanyaan dari alat ungkap masalah yang saya sudah menganalisis kebutuhan-kebutuhan siswa yang SMP Negeri 10 Makassar. Jawabannya itu berupa ya sama tidak. Pada angket tersebut terdapat 32 responden yang terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan. Ini jawaban dari 32 responden.
Baik, untuk menghitung angketnya, keseluruhan angket dari 46 pertanyaan dan 32 responden, saya memindahkan ke aplikasi Excel dengan membuatkan tabel tabulasi dan analisis data permasalahan pada bidang belajar. Ini terdapat nomor atau jumlah responden, terdapat 32 responden pada bidang belajar. Keseluruhan pertanyaannya ada 18 pertanyaan. Untuk mencari jumlah, saya memasukkan rumus sama dengan di blok semua per item pertanyaan. Lalu tekan enter. Itu kita sudah dapat hasilnya adalah 8. Dan untuk menggesernya ke bawah ini kita cuma menarik ini, tanda kursor ini ke bawah akan muncul tersendiri jawabannya. Untuk mencari skor maksimal per item pertanyaan dengan cara skor maksimalnya itu ada 1 dikalikan 18 pertanyaan pada bidang belajar. Hasilnya 18. Untuk mencari presentasi sama dengan 8 dibagi 18 dikali 100 hasilnya 44,44 yang telah tercantum di sini. Untuk mencari nilai rata-rata sama dengan average di blok semua ini dan akan menghasilkan nilai rata-ratanya adalah pada bidang belajar per item pertanyaannya itu 57%. Sedangkan nilai rata-rata pada responden itu 87%. Kita lanjutkan pada bidang karir. Bidang karirnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama itu dijumlah dulu ini, baru skor maksimalnya, lalu didapatkan presentasinya. Setelah didapatkan presentasinya, kita mencarikan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata pada responden pada nilai rata-rata per item pertanyaan itu terdapat 97% pada bidang karir dan pada nilai rata-rata per responden itu 75%. Selanjutnya pada bidang pribadi nilai rata-ratanya per item pertanyaan itu 58%. Nilai rata-rata yang dihasilkan pada per responden didapatkan 25%. Sedangkan pada bidang sosial, itu per item pertanyaannya 61% dan nilai per respondennya itu 52%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata per pertanyaan itu 97% dan sedangkan pada nilai rata-rata per responden yang paling terbesar adalah 87% pada bidang belajar. Jadi dapat saya ambil di sini adalah per item pertanyaan itu pada bidang karir, karena pada bidang karir dapat dilihat rata-rata siswa memilih ya pada bidang karir, karena rata-rata siswa juga sangat minim akan pengetahuan dalam pemilihan karir ke depannya. Misalnya pertanyaannya di sini, cemas kalau menjadi pengangguran. Keseluruhan dari 32 responden memilih ya. Keseluruhan dari responden tersebut sangat cemas akan menjadi pengangguran karena mungkin kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bidang karir yang diminati. Dan pertanyaan yang kedua itu belum mengetahui bidang pekerjaan yang cocok. Mungkin saja di sini dari 32 responden tidak mengetahui bakat atau kemampuan yang dimilikinya. Pada pertanyaan ketiga itu kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan kerja. Dari 32 responden yang menjawab 31 responden saja yang memilih ya, karena dari 32 siswa tersebut pasti juga tidak mengetahui lapangan pekerjaan apa yang cocok baginya untuk ke depan. Jadi dari hasil pembagian angket yang didapatkan 32 responden, hasil yang dihitung secara manual di Excel itu didapatkan bahwa sangat minimnya siswa akan pilihan karirnya untuk ke depan.
Karena itu saya memutuskan untuk memberikan layanan informasi kepada siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah layanan informasi mengenai karir yang bertemakan Upgrade Skill to Support a Bright Future untuk siswa SMP Negeri 10 Makassar di kelas 8. Mengapa perlu ada layanan bimbingan karir di SMP? Karena berdasarkan angket yang saya sudah hitung, ternyata kurangnya pemahaman atau kurangnya layanan bimbingan karir di SMP. Karena adanya permasalahan-permasalahan karir pada remaja, terutama pada siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Karena pada jenjang tersebut, guru BK dapat memberikan kontribusi besar pada perjalanan pendidikan dan pekerjaan yang dipilih nantinya. Kebanyakan dari 32 responden yang menjawab kurangnya bimbingan karir yang dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 10 Makassar. Kebanyakan siswa kurang siap dalam menghadapi tuntutan sekolah. Kebanyakan siswa persiapannya baru dilakukan setelah lulus SMA atau setelah lulus kuliah. Padahal mulai siswa lulus di SMP saja itu dihadapkan pada jenjang pendidikan SMA atau sekolah kejuruan SMK. Bahkan setelah yang mengarahkan pada bidang tertentu. Artinya, jika siswa SMP baru dihadapkan pada jenjang pendidikan SMA atau kuliah, pasti akan berdampak sangat fatal bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Selain itu juga bahwa pilihan yang dibuat oleh siswa SMP dan terutama sekali pada saat memilih jenjang pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kuat atau memberikan dampak yang jangka panjang dalam perkembangan pendidikan dan karir yang di kemudian harinya pada siswa SMP ini. Kurangnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan juga atau jabatan atau pekerjaan yang cocok dengan kemampuan siswa juga sebagai salah satu penghambat siswa dapat mengambil keputusan karirnya secara tepat. Pilihan karir pada setiap individu seharusnya itu adalah hasil dari proses pengenalan dirinya sendiri dan peluang-peluang karir yang mungkin saja sudah diberikan di sekolah-sekolah dan tindakan mengintegrasikan secara rasional dua dominan dan untuk menentukan pemilihan karir ke depannya. Dan perjalanan sepanjang rentan usia tentu hingga mencapai kematangan karir siswa. Keberhasilan siswa dalam pemilihan karir yang tepat tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan selama ini. Dan tidaklah mungkin siswa tidak dapat menentukan karirnya tanpa bantuan dari guru bimbingan konseling atau konselor di sekolah. Karena disadari bahwa untuk memahami kemampuan diri siswa, bagi siswa tidaklah mudah dan tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Akan tetapi membutuhkan layanan dari guru-guru BK yang berada di sekolah. Kebanyakan dari siswa yang mengisi responden ini merasa kebingungan karena disebabkan merasa kurang informasi tentang layanan karir di sekolah. Disebabkan juga kurangnya layanan bimbingan konseling pada pelaksanaan bimbingan klasikal pada bidang karir.
Bagaimana cara menentukan arah jenjang karir ke depannya? Ada 3 cara yang sudah saya terapkan dalam kehidupan saya sendiri. Yang pertama, kenali lagi dirimu. Cara yang paling ampuh untuk memilih karir adalah mengenal diri sendiri. Dalam mengenal diri sendiri, kita dapat mengetahui bakat dan minat yang kita miliki dan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua itu kepribadian. Kita sudah mengetahui kepribadian kita sendiri. Kepribadian kita seperti misalnya kita memiliki sifat yang pemberani, sifat yang berani bicara di depan umum atau ekstrovert, itu sangat menunjang dalam pemilihan karir. Ya, misalnya adik-adikku sangat hobi sekali dalam mengotak-atik motor. Itu dapat mengambil jenjang pendidikan kejuruan atau SMK, atau nanti lanjut kuliah di bidang otomotif. Yang kedua, jangan memutuskan dalam keadaan takut. Ketika kita memutuskan jenjang karir ke depannya, jangan merasa takut atau merasa gelisah dalam memilih karir atau ikut-ikutan dengan teman kita. Kita harus memiliki keberanian atau dapat memilih karir dengan melihat bakat atau kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga itu selalu berbicara kepada orang tua. Adik-adikku dapat berbicara dengan menjelaskan kepada orang tua bahwa bakat yang kita miliki itu ini, misalnya bakatnya menulis novel. Kita dapat membicarakan kepada orang tua kita agar orang tua kita dapat mensupport kita dalam menjalankan arah karir ke depannya. Bagaimana cara menentukan bakat? Cara menentukan bakat yang pertama, menggali kemampuan yang kita miliki. Misalnya, kita memiliki kemampuan dalam berlari, atau kemampuan dalam berenang, atau kemampuan dalam berolahraga. Kita dapat mengasah kemampuan tersebut dengan cara mengikut lomba dan menargetkan bahwa kita dapat juara dari keikutsertaan lomba tersebut. Yang kedua, konsisten dalam menemukan bakat. Yang harus dilakukan itu harus konsisten. Karena kalau tidak kita konsisten, bakat kita tidak akan muncul. Yang ketiga itu selanjutnya kita harus membangun bakat tersebut. Kita menggali dan konsisten dalam menjalankan bakat, kita harus terus menggali kemampuan yang kita miliki agar dalam penentuan karir ke depannya kita tidak lagi merasa minder atau merasa tidak mempunyai bakat sama sekali. Kita harus berlatih dan menggali terus-menerus bakat yang kita miliki agar dalam penentuan karir ke depannya kita akan mudah dalam penentuan jenjang karir ke depannya, baik SMP, baik SMA, kuliah, dan dalam bidang pekerjaan sekalipun. Baik, sekian dari penyampaian singkat saya mengenai layanan informasi karir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.